Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi tentang pengembangan snack sehat dengan antioksidan dari mikroba dan tanaman lokal. Yang mana di sini kami mengambil nama produk yaitu Vermibates, yang mana artinya adalah keripik ubi ungu fermentasi kelor. Anggotanya di sini ada saya sendiri, Luluul Magnuna, kemudian ada Muhammad Firmansyah, ada Alina Soraya Balkis, dan Farah Maula Gifari. Untuk analisis masalahnya, yaitu ada permasalahan kesehatan masyarakat. Di sini ada meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, diabetes mellitus, kanker, penyakit kardiovaskular, dan kurangnya konsumsi makanan kaya antioksidan dalam pola makan sehari-hari. Kemudian pada permasalahan industri snack, dominasi snack konvensional yang tinggi kalori dan rendah nutrisi. Kemudian ada minimnya inovasi snack sehat yang praktis dan fungsional, dan kurangnya pemanfaatan bahan pangan lokal dalam industri makanan ringan. Kemudian ada permasalahan pengolahan bahan lokal, yang mana pada bahan ubi ungu, pengolahan konvensional menurunkan stabilitas antiosianin, kemudian kehilangan aktivitas biologis senyawa antioksidan. Pada daun kelor, senyawa antinutrien mengganggu ketersediaan zat gizi, serta belum optimalnya dalam pemanfaatan. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya model bisnis yang digunakan untuk produk Fermi Bites ini, yang pertama ada customer segments. Dari segi demografis yaitu dipasarkan kepada remaja hingga dewasa usia 15 sampai 50 tahun dengan jenis kelamin pria dan wanita dan mayoritas merupakan mahasiswa dan juga profesional muda. Dari segi geografis akan dipasarkan di wilayah perkotaan dan pinggiran kota besar seperti contohnya Semarang, Jakarta dan juga Bandung. Dari segi psikografis dan juga perilaku yaitu untuk orang-orang dengan gaya hidup aktif, sporty, peduli gizi dan juga vegan friendly menyukai makanan fungsional, fermentasi, dan juga produk lokal, serta sering membeli snack kemasan sehat yang praktis dan terjangkau. Kemudian selanjutnya yaitu value propositions. Dari segi fungsional, yaitu produk ini mengandung probiotik tinggi antioksidan, rendah lemak, baik untuk sistem imun. Kemudian bahan yang digunakan yaitu lokal dan juga alami, yaitu dari ubi ungu dan juga daun kelor fermentasi. Dari segi dari segi pembuatan, yaitu produk ini dibuat secara inovatif dengan menggabungkan pangan lokal tropis dengan bioteknologi pangan, yaitu fermentasi. Produk ini dinilai cukup praktis dan juga sehat, yaitu berbentuk snack ringan siap konsumsi dengan kemasan kecil dan besar. Dan dari segi berlanjutan, produk Fermi Bites ini dikemas menggunakan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu channel yang digunakan untuk pemasaran produk ini yaitu melalui online dengan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Kemudian dipasarkan secara offline juga melalui toko makanan sehat, minimarket kampus, gym store, bazar makanan sehat. Kemudian dari customer relationship, di sini melalui digital engagement dengan edukasi melalui konten Instagram, TikTok, YouTube Short. Kemudian eh, memanfaatkan juga komunitas dengan komunitas pecinta kesehatan, vegetarian, dan juga komunitas di kampus. Kemudian untuk loyalitasnya, menggunakan loyalty card untuk repeat customer, promo bundling produk sehat, dan juga free tester di lokasi strategis seperti gym dan juga yoga center. Selanjutnya itu revenue streams, penjualan langsung dalam dua ukuran kemasan, bundling dan juga paket promosi dengan produk mitra, kerjasama dengan gerai retail dan juga catering sehat. Kemudian untuk care resources-nya, bahan baku lokal yaitu ubi ungu dan daun kelor, starter yang digunakan kultur fermentasi, tim produksi dan R&D, tim desain dan pemasaran digital serta kemasan ramah lingkungan. Untuk kayak activities-nya, yang pertama produksi makanan fermentasi berbasis
pangan lokal, riset dan pengembangan untuk menjaga kualitas gizi dan rasa, desain kemasan dan klaim fungsional yang informatif, promosi melalui digital marketing dan event edukatif, serta distribusi online dan offline. Selanjutnya, untuk key partnership, untuk partnernya dengan petani lokal, penyedia starter biotek probiotik, influencer dan ahli gizi, platform e-commerce, dan juga komunitas kampus dan pusat kebugaran untuk promosi. Untuk cost strukturnya, yang pertama biaya bahan baku dan kultur mikroba, produksi dan pengemasan ramah lingkungan, selanjutnya pemasaran digital dan endorsement, distribusi, logistik, dan juga biaya booth dan sampling di event. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama digunakan kemasan bahan ramah lingkungan yang yang recyclable. Label menggunakan dan mencantumkan klaim fungsional seperti contohnya mengandung probiotik, tinggi antioksidan, rendah lemak dan juga dukung sistem imun untuk menarik para pembeli. Kemudian untuk harga disediakan dua kemasan yaitu kemasan ukuran kecil dengan berat 40 sampai 50 gram yang dijual dengan harga 8.000 sampai 10.000. Kemudian diproduksi juga dengan kemasan besar dengan berat 100 gram dan harganya 15.000 sampai 18.000 rupiah. Untuk promosinya digunakan digital marketing, sampling, dan juga booth edukasi serta promosi khusus. Untuk strategi pemasaran yang kelima yaitu distribusi. Distribusi dilakukan secara online melalui e-commerce yaitu Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, serta melalui offline di retail lokal seperti toko makanan sehat dan minimarket kampus. Kemudian untuk penekanan nilai tambah produk yaitu ditekankan pada sisi inovasi lokal, diferensiasi dan juga keberlanjutan. Dengan inovasi lokal yaitu kombinasi fermentasi dan bahan lokal unggulan, diferensiasi berbasis probiotik dan kaya senyawa bioaktif, keberlanjutan dengan mendukung pangan fungsional berbasis potensi tropis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis resiko dan mitigasi, di mana yang pertama ada resiko alergi. Bahan seperti ubi ungu, daun kelor, dan Lactobacillus plantarum dapat dikurangi melalui pelabelan yang jelas, uji sensitivitas konsumen, serta kontrol mutu dari bahan baku. Yang kedua ada resiko toksisitas akibat antinutrien, di mana daun kelor berhasil diminimalkan melalui proses blanching dan fermentasi, serta pengaturan komposisi bahan. Yang ketiga ada resiko kontaminasi mikrobiologis, dapat diatasi dengan penerapan sanitasi sesuai GMP, pengujian mikrobiologi rutin, dan implementasi HACCP untuk identifikasi titik kritis. Selanjutnya, yang keempat, ada resiko kandungan alkohol yang berakibat fermentasi bisa diminimalkan dengan kontrol suhu dan waktu fermentasi yang tepat, serta pengeringan optimal untuk menghentikan aktivitas mikroba. Yang kelima, ada kepatuhan terhadap regulasi BPOM dan halal MUI telah menjadi prioritas dalam formulasi, proses produksi, dan pelabelan produk untuk menjamin keamanan dan penerimaan pasar. Selanjutnya adalah proyeksi keuangan. Yang pertama, strategi penetapan harga berbasis nilai atau value based pricing. Kita ditetapkan pada 8.000 sampai 10.000 untuk kemasan kecil dan 15.000 sampai 18.000 untuk kemasan besar. Hal ini mencerminkan nilai fungsional dan inovasi teknologi produk. Yang kedua, sumber pendapatan utama berasal dari penjualan langsung, berbagai ukuran kemasan, paket bundling, dan kerjasama distribusi dengan gerai retail sehat. Selanjutnya ada struktur biaya utama. Hal ini mencakup bahan baku lokal, kultur fermentasi, kemasan ramah lingkungan, promosi digital, dan logistik distribusi. Lalu selanjutnya ada potensi pasar. Potensi pasar ini tinggi dengan target konsumen di antara usia 15 sampai 50 tahun yang peduli kesehatan dan gaya hidup, terutama di daerah urban dan kampus. Lalu ada KPI atau indikator kinerja utama, di mana sumber data yang pertama penjualan,
KPI-nya adalah unit terjual per bulan. Target awalnya 500 sampai 1000 unit, periode evaluasinya secara bulanan, dan sumber data laporan penjualan e-commerce dan offline. Untuk yang kedua, yakni pasar dan distribusi. KPI-nya jumlah titik distribusi offline, target awalnya minimal 5 lokasi, periode evaluasinya kuartalan, sumber data mitra toko dan distribusi. Untuk selanjutnya, seperti yang tertera pada tabel. Silakan bisa dilanjutkan. Oke, untuk tarif pasar di sini sudah dijelaskan di awal. Yang pertama ada demografis. Secara usia, target pasar ada di 15 sampai 50 tahun atau remaja hingga dewasa. Untuk jenis kelamin bisa laki-laki dan perempuan, ekonomi dari semua kalangan, pendidikan seluruh jenjang, tapi dominasi dari mahasiswa. Untuk yang kedua yaitu ada demografis, area perkotaan dan pinggiran kota seperti Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Untuk ciri akses mudah ke produk pangan sehat. Dan dari ketiga yaitu psikografis, dari gaya hidup yang aktif, sportif untuk kesehatan, dan cocok untuk vegetarian dan vegan. Untuk nilai produknya yaitu pro pada produk lokal, berlanjutan, nutrisi fungsional. Yang keempat ada perilaku konsumen. Yang pertama ada mencari snack sehat yang rendah kalori dan tinggi manfaat, tertarik pada pangan fermentasi dan lokal, suka kemasan praktis dan siap konsumsi. Untuk solusi, yang pertama ada masalahnya yaitu konsumen konsumen sulit menemukan snack yang sehat, praktis dan kaya antioksidan, biaya banyak produk tinggi kalori tapi rendah manfaat dan fungsional, kurangnya pemanfaat bahan lokal kaya gizi. Untuk solusi dari Vermipage yaitu camilan sehat berbentuk keripik berbasis ubi ungu fermentasi dan daun kelor, mengandung probiotik, antioksidan tinggi dan rendah lemak, menggunakan teknologi fermentasi untuk meningkatkan nutrisi dan mengurangi anti nutrien. Untuk yang terakhir ada nilai unik dari Vermipage itu sendiri yaitu pertama ada inovatif dan fungsional. Yang pertama ada kombinasi pangan lokal dan teknologi fermentasi menghasilkan senyawa bioaktif baru yang baik untuk sistem imun dan pencernaan. Yang kedua yaitu ada lokal dan berkelanjutan. Bahan dari petani lokal yaitu ubi ungu dan daun kelor, kemasan yang ramah lingkungan, mendukung gaya hidup eco-friendly. Untuk nilai unik Vermipage yang terakhir yaitu ada klaim fungsional, prebiotik hidup, tinggi antioksidan, imunomodulator, proses penggorengan vakum suhu rendah, menjaga nutrisi tetap optimal. Cocok untuk vegetarian atau vegan, pelaku diet sehat, dan komunitas kebugaran praktis dan siap konsumsi, pas dan untuk gaya hidup urban yang sibuk. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.